Saya masih menunggu jawaban dari Coach Patrick, apakah pemain-pemain ini akan dipanggil, karena kita akan ada TC lebih awal loh. Tấm gương để các nước khác trong khu vực Đông Nam Á học tập. 12 quốc gia trong khu vực sẽ chia sẻ với nhau những kinh nghiệm để cùng nhau phát triển. Presiden AFF Yves Samet siap selamatkan muka ASEAN, ingin tarik 9 pemain timnas yang dicoret Kluivert. Ketegangan mulai terasa menjelang laga prestisius bertajuk ASEAN All Stars versus Manchester United. Di balik gemerlap pertandingan eksibisi itu, terselip drama besar antara Federasi Sepak Bola Kawasan Asia Tenggara dan Federasi Nasional Indonesia, PSSI. Presiden AFF, Yves Samet, menyampaikan niat kontroversial, menarik 9 pemain timnas Indonesia yang berpotensi dicoret oleh pelatih Patrick Kluivert dari skuad utama kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Laga ini bukan sekadar hiburan. Ini harga diri Asia Tenggara di mata dunia, tegas Yves Samet dalam konferensi pers. Ia menyoroti pentingnya laga melawan Manchester United sebagai etalase kekuatan ASEAN di level global, terutama karena laga tersebut disorot media internasional dan menjadi ajang pembuktian bahwa Asia Tenggara tak bisa dipandang sebelah mata. Namun niat tersebut berbenturan dengan keputusan PSSI yang menolak mengirimkan pemain-pemain bintangnya. Federasi Sepak Bola Indonesia lebih memilih fokus pada 2 laga krusial di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Cina, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni. Dari 32 nama yang dipanggil ke pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei, hanya 23 pemain yang diperbolehkan masuk daftar akhir. Pelatih Kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, harus mencoret 9 pemain, yang kini justru dibidik Yves Samet untuk memperkuat tim ASEAN All Stars. Berikut nama-nama yang dilaporkan berpotensi dicoret dan diambil oleh HFF ASEAN All Star. 1. Maes Hilgers, bek tengah, mengalami cedera hamstring. 2. Kevin Dix, bek kanan, belum pulih 100% pasca cedera. 3. Pratama Arhan, persaingan ketat di posisi bek kiri. 4. Asnawi Mangkualam bisa tergeser karena opsi taktis. 5. Yakob Sayuri, belum konsisten pasca pemulihan cedera. 6. Yance Sayuri, masih kalah bersaing di sektor sayap. 7. Stefano Lillipali, mulai tersisih dari rencana Kluivert. 8. Ramadan Sananta, minim menit bermain musim ini. 9. Septian Bagaskara, penyerang pelapis dengan peluang kecil. 2 pemain tambahan, Martin Paes dan Marcelino Ferdinand, juga dipastikan absen akibat akumulasi kartu. Namun mereka bukan termasuk dalam rencana AFF karena status mereka saat ini sedang dalam masa larangan bermain. Menanggapi permintaan AFF, PSSI tetap kukuh dengan pendiriannya. Fokus utama adalah memastikan Garuda lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kami menghargai laga eksibisi itu, tetapi prioritas kami adalah kualifikasi Piala Dunia, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, singkat namun tegas. Yves Samet mengungkapkan kekecewaannya terhadap PSSI, namun tetap bersikeras akan mencoba pendekatan personal kepada para pemain dan klub mereka. Kami tidak akan memaksa, tapi saya yakin para pemain ini mewakili ASEAN di laga bersejarah ini, ucapnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI, ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia, buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Laga ASEAN All Stars versus Manchester United dijadwalkan digelar pada awal Juni 2025 di Bukit Jalil Kuala Lumpur, Malaysia. Manchester United kabarnya akan menurunkan sebagian besar pemain utama, termasuk Bruno Fernandes dan Alejandro Garnacho. Kini sorotan tertuju pada PSSI dan 9 pemain yang terancam dicoret. Apakah mereka akan bergabung ke skuad ASEAN All Stars dan menyelamatkan muka Asia Tenggara? Atau tetap bertahan demi ambisi besar timnas Indonesia menuju Piala Dunia?
Syarat timnas Indonesia jadi tuan rumah babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia resmi mengajukan diri sebagai salah satu calon tuan rumah untuk babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini disampaikan oleh Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, setelah AFC membuka proses penawaran tuan rumah untuk babak tersebut. Selain Indonesia, terdapat 3 negara lain yang juga mengajukan diri, yaitu Cina dan 2 negara dari kawasan Asia Barat, salah satunya diperkirakan Arab Saudi. AFC berencana memilih 2 negara sebagai tuan rumah babak keempat yang akan berlangsung pada Oktober 2025. Agar bisa menjadi tuan rumah di babak keempat, Indonesia sudah mengikuti proses bidding resmi, ujar Arya Sinulinga dikutip dari ASEAN Football. Babak keempat ini menjadi fase penting bagi negara-negara Asia yang belum memastikan tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia. Di babak ini, 6 tim yang menempati peringkat ketiga dan keempat di babak sebelumnya akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing beranggotakan 3 tim. Juara grup akan langsung lolos ke Piala Dunia, sementara tim yang finish di posisi kedua akan lanjut ke babak kelima dan playoff antar konfederasi pada November 2025. Menurut regulasi AFC yang diberlakukan sejak 2023, negara dengan catatan performa terbaik di babak ketiga memiliki peluang lebih besar untuk ditunjuk sebagai tuan rumah. Namun, AFC juga membuka kesempatan bagi negara lain yang berminat melalui proses bidding resmi. Cina sudah menyatakan minat mereka dan mulai menyiapkan kota-kota untuk menjadi tuan rumah. Batas akhir pengajuan proposal adalah 6 Mei 2025. Kesempatan Indonesia untuk terpilih semakin terbuka lebar jika timnas bisa menjadi salah satu dari 2 tim terbaik di putaran ketiga berdasarkan jumlah poin. Saat ini, Uni Emirat Arab, UEA, dan Irak menjadi kandidat kuat dengan masing-masing mengumpulkan 13 dan 12 poin. Indonesia harus mampu melewati pencapaian tersebut agar bisa dipertimbangkan menjadi tuan rumah. Saat ini, timnas Indonesia masih memiliki 2 pertandingan sisa di babak ketiga, yaitu melawan Cina dan Jepang. Jika gagal langsung lolos, Indonesia masih bisa melanjutkan perjuangan di babak keempat dan akan mendapatkan keuntungan besar jika menjadi tuan rumah. Jika terpilih, Indonesia akan mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menjadi tuan rumah fase akhir kualifikasi Piala Dunia. Jai Itzes umumkan akan telat gabung timnas Indonesia, media Italia ungkap tantangan pelatih. Jai Itzes, bek tengah timnas Indonesia, menyampaikan kabar bahwa dia akan terlambat bergabung bersama skuad Garuda meskipun tidak diizinkan tampil oleh klubnya, Venezia, di laga terakhir Serie A musim ini. Pemain berusia 24 tahun ini memang menjadi andalan timnas Indonesia dan diharapkan kembali memimpin tim menghadapi pertandingan penting melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Jai masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk menjalani pemusatan latihan yang dimulai 26 Mei 2025. Namun, Venezia masih memiliki 1 pertandingan tersisa di Serie A, yakni menghadapi Juventus di Stadion Pierluigi Penzo pada Senin dini hari, 26 Mei 2025. Meski demikian, Jai Itzes tidak akan tampil di pertandingan penentu tersebut karena harus menjalani hukuman skorsing akibat menerima kartu kuning kelimanya pada pertandingan sebelumnya. Itzes mendapat kartu kuning saat Venezia kalah 0-3 dari Cagliari di Sardegna Arena pada Senin lalu, 19 Mei 2025. Akibatnya, ia harus absen 1 pertandingan karena akumulasi kartu. Walau tidak bisa bermain, Itzes berjanji akan tetap memberikan dukungan bagi timnya dari tribun. Ia pun mengonfirmasi bahwa keterlambatannya bergabung dengan timnas Indonesia akibat jadwal klubnya yang masih belum selesai. Hasil ini memang sangat mengecewakan, tapi kami masih punya 1 kesempatan lagi pada hari Minggu. Saya tidak bisa turun bermain, tapi saya akan memberikan dukungan dari pinggir lapangan, tulis Jai Itzes melalui akun Instagramnya pada Selasa, 20 Mei 2025. Venezia saat ini berada di posisi ke-19 klasemen sementara Serie A, tertinggal 2 poin dari Lecce dan Empoli yang juga berjuang menghindari degradasi. Dengan absennya Jai Itzes, pelatih Eusebio Di Francesco harus mencari strategi baru untuk menutupi ketiadaan sang kapten. Media Italia, Tutto Venezia Sport, menyebutkan bahwa pelatih Venezia harus memutar otak untuk meracik formasi tanpa Jai Itzes. Di Francesco harus menemukan cara bermain tanpa salah satu pemain kunci skuadnya, tulis media tersebut. Untuk lolos dari ancaman degradasi, Venezia tidak hanya harus menang melawan Juventus, tapi juga berharap Lecce dan Empoli menelan kekalahan di laga terakhir mereka. Pemain naturalisasi timnas Indonesia dinilai sedang di puncak performa oleh pakar sepak bola Cina. Jelang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia, pengamat sepak bola asal Cina, Emma Dexing, memberikan sorotan terhadap kekuatan skuad Garuda, khususnya pemain naturalisasi.
Pertandingan krusial grup C ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dan Timnas Cina pada 5 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. MA Deksi menyampaikan bahwa para pemain naturalisasi yang memperkuat Indonesia saat ini sedang berada di masa keemasan dalam karir mereka, yang turut meningkatkan performa keseluruhan tim. Kebanyakan pemain naturalisasi Indonesia berusia sekitar 26 tahun, usia emas dalam dunia olahraga. Masuknya mereka telah memberikan pengaruh besar terhadap daya tempur tim ini, kata MA Deksi, dikutip dari media Cina, Sohu. Pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah merilis daftar 32 nama pemain yang akan tampil melawan Cina dan Jepang. Dalam skuad tersebut, hampir setiap lini diisi pemain keturunan yang telah dinaturalisasi. Di bawah mister gawang, ada nama Martin Paes dan Emil Audero. Sektor pertahanan diperkuat oleh Justin Hubner, Maes Hilgers, Jai Itzes, dan Jordi Amat. Sementara itu, lini tengah diisi pemain seperti Tom Haye, Joey Pelupesi, Ivar Jenner, dan Nathan Choyaon. Posisi sayap kanan diisi oleh Kevin Dix, Eliano Reigers, dan Sandy Walsh. Sedangkan di sayap kiri ada Shane Patinama, Kelvin Verdong, dan Dean James. Untuk lini depan, Indonesia akan mengandalkan Stefano Lillipali, Ulla Romeni, dan Rafael Struijk. Di antara mereka, Jordi Amat, 33 tahun, dan Lillipali, 35 tahun, adalah pemain paling senior. Beberapa nama lain yang memperkuat skuad ini antara lain: penjaga gawang, Hernando Ari, Martin Paes, Reza Arya, Emil Audero, Nadeo Argawinata, Back, Jai Itzes, Justin Hubner, Jordi Amat, Maes Hilgers, Rizky Ridho, gelandang, Tom Haye, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, Nathan Choyaon, sayap dan bek sayap, Yance Sayuri, Shane Patinama, Pratama Arhan, Kelvin Verdong, Dean James, Kevin Dix, Jakob Sayuri, Sandy Walsh, Eliano Reigers, Asnawi Mangkualam. Penyerang, Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Ulla Romeni, Stefano Lillipali, Rafael Struijk, Egy Maulana Fikri. Kehadiran para pemain naturalisasi ini diyakini menjadi kekuatan utama Timnas Indonesia untuk bersaing di level Asia, sekaligus memberi warna baru dalam permainan tim merah putih. Pelatih FC Twente beri update kondisi terbaru bek Timnas Indonesia, Maes Hilgers. BFC Twente sekaligus pemain Timnas Indonesia, Maes Hilgers, hanya bermain selama satu babak saat menghadapi Ajax Amsterdam dalam pertandingan Liga Belanda baru-baru ini. Pada laga yang berakhir dengan kemenangan 2-0 bagi Ajax tersebut, Maes sempat melakukan kesalahan fatal yang berujung pada gol lawan. Kesalahan terjadi ketika Maes melakukan pelanggaran tak perlu di sisi kanan pertahanan Twente, memberikan Ajax kesempatan mencetak gol melalui tendangan bebas pertama mereka. Penampilan Maes pun menuai kritik karena dinilai kurang optimal selama pertandingan. Pelatih FC Twente, Joseph Osting, menjelaskan bahwa performa Maes yang menurun ini disebabkan oleh cedera yang dialaminya. Menurut Osting, Maes mengalami ketegangan otot hamstring sehingga hanya mampu bermain selama 45 menit saja. Dia sadar penampilannya belum maksimal, tapi dia juga sedang mengalami ketegangan di hamstringnya, ujar Osting seperti dikutip dari Twente Insight. Tim pelatih menilai Maes merasa kurang nyaman di lapangan akibat cedera tersebut. Kondisi ini menyebabkan fokusnya menurun dan akhirnya berujung pada kesalahan. Pelatih menegaskan bahwa saat ini Maes memang membutuhkan waktu untuk beristirahat dan pemulihan. Kondisi ini juga berhubungan dengan kekakuan di pangkal pahanya, tambah Osting. Selain Maes, FC Twente juga menghadapi masalah cedera pada pemain lain, Bart van Rooij, yang harus ditarik keluar saat pertandingan. Hal ini menjadi perhatian serius karena Twente akan menghadapi laga penting playoff melawan NEC Nijmegen pada 22 Mei mendatang. Kemenangan sangat dibutuhkan Twente agar bisa melaju ke babak final dan meraih tiket ke kompetisi Piala Eropa. Oleh karena itu, tim berharap bisa menurunkan skuad terbaiknya demi mencapai target tersebut. Ini bukan alasan, tapi kami memang masih merasakan beberapa keluhan dan rasa sakit di beberapa bagian tubuh pemain. Kami akan evaluasi lebih lanjut saat kembali ke Hengelo, tutup Osting.
Alex Pastoor masuk daftar kandidat pelatih Ajax Amsterdam, bakal tinggalkan timnas Indonesia. Nama Alex Pastoor kini mencuat ke permukaan setelah media sepak bola ternama asal Belanda, Voetbalzone, memasukkannya dalam daftar kandidat pelatih baru Ajax Amsterdam. Saat ini, Pastoor masih menjabat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert. Namun, dengan adanya peluang untuk melatih klub besar seperti Ajax, muncul spekulasi bahwa ia bisa saja meninggalkan skuad Garuda. Ajax Amsterdam memang tengah mengalami masa transisi setelah berpisah dengan pelatih asal Italia, Francesco Farioli. Meski hanya satu musim menangani tim berjuluk The Golden Zonen, Farioli gagal memenuhi ekspektasi manajemen dan pendukung. Pada musim 2024-2025, Ajax tidak meraih satupun trofi dan harus puas menjadi runner-up Liga Belanda di bawah PSV Eindhoven. Akibat hasil tersebut, Farioli memutuskan tidak melanjutkan kontraknya, dan klub kini bergerak cepat mencari sosok pengganti. Dalam laporan eksklusifnya, Voetbalzone merilis 11 nama pelatih yang dianggap layak mengambil alih jabatan tersebut. Di antara nama-nama besar seperti Erik ten Hag, Michael Reiziger, dan Frank de Boer, terselip nama Alex Pastoor, sosok yang mungkin tidak banyak dikenal oleh publik Indonesia, tetapi memiliki pengalaman dan rekam jejak yang cukup panjang di sepak bola Belanda. Alex Pastoor, yang kini berusia 58 tahun, pernah menangani sejumlah klub di Eredivisie dan Eredivisie sebelum menerima tawaran untuk menjadi bagian dari staf pelatih timnas Indonesia. Sejak bekerja sama dengan Patrick Kluivert, ia menjadi salah satu aktor penting di balik kebangkitan performa skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Namun, keinginannya untuk kembali ke Eropa, khususnya untuk melatih Ajax, bukanlah hal yang baru. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda Algemeen Dagblad, yang dikutip ulang oleh Voetbalzone, Pastoor menyatakan bahwa dirinya pernah bermimpi melatih Ajax sejak lama. "Jika saya dan Michael Reiziger bisa memimpin Ajax bersama, saya yakin kami bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa," ujar Pastoor dengan penuh keyakinan. Meski demikian, belum ada kejelasan apakah Pastoor bersedia mengambil tawaran tersebut apabila Ajax benar-benar menghubunginya secara resmi. Salah satu kendala yang bisa menghambat langkahnya adalah kontraknya dengan PSSI. Hingga kini, Pastoor masih terikat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia dan tengah mengemban tugas besar membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda masih harus menjalani 2 pertandingan penting di putaran ketiga kualifikasi zona Asia, yaitu menghadapi Tiongkok pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni mendatang. Kedua laga tersebut sangat krusial dalam menentukan nasib Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya dan membuka peluang tampil di putaran final. Keputusan Pastoor untuk tetap bertahan atau menerima tantangan di Ajax akan sangat memengaruhi dinamika di timnas Indonesia. Di sisi lain, peluang ini juga menjadi bentuk pengakuan atas kualitas staf pelatih asing yang dibawa PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Selain Pastoor, Voetbalzone juga mencantumkan nama-nama pelatih papan atas lainnya yang masuk dalam radar Ajax, di antaranya Erik ten Hag, Paul Simonis, Marcel Keizer, John Heitinga, Michael Reiziger, Kasper Julman, Ron Jans, Frank de Boer, Pepijn Lijnders, Jetil Knudsen. Belum diketahui kapan Ajax akan mengumumkan pelatih barunya, namun spekulasi ini tentu membuat masa depan Alex Pastoor menjadi sorotan, baik di Belanda maupun Indonesia.